Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Sekarang kita coba angkat dari penelpon yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya qadarullah masih belum mendapatkan hidayah untuk bisa sholat 5 waktu, terutama subuh. Lalu bagaimana cara saya memberi pengertian pada anak-anak ketika mereka bertanya, kenapa Bapak boleh nggak sholat, tanpa menjatuhkan harga diri suami saya di depan anak-anak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa iyyaki. Baik. Pertama sekali saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala untuk penanya pertama tadi, Allah mudahkan urusan Anda, Allah satukan Anda dengan suami lagi, Allah perbaiki keadaan Anda insyaallah dan membahagiakan Anda dalam rumah tangga itu. Dan bagi penanya kedua ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah suami Anda agar bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Allahumma amin. Saya ingin bertanya pada ibu yang bertanya tadi, tapi ini tidak perlu tentu dijawab melalui voice ya, suara. Cuman Anda di dalam diri Anda sendiri. Apakah Anda sebelum menikah memang sudah tahu suami Anda ini tidak sholat 5 waktu? Kalau Anda sudah tahu, maka ini konsekuensinya Bu. Ini resikonya. Anda menikah dengan laki-laki yang belum menjaga sholat. Kan gitu. Berarti setelah menikah, ini bisa terjadi. Jangan tiba-tiba Anda mengkhayal sebelum nikah dia jarang sholat, sekarang setelah menikah dia tiba-tiba jadi orang yang soleh, sholat 5 waktu, kecuali dapat hidayah. Dia ikut pengajian, ada yang menasehatin, itu lain. Kalau misalnya Anda belum tahu sebelum nikah, Anda tertipu dengan keadaannya misalnya, dia ternyata memang seakan-akan dia sholat, ya, tapi ternyata setelah menikah tidak sholat, nah ini dia berdosa dengan itu. Dia berdosa dengan itu. Dan ya Anda punya tugas di sini mendakwahi, menyampaikan, gitu kan. Itu saya bagi pertanyaan Anda menjadi bagian pertama itu ya. Jadi tentang masalah suami. Artinya kalau memang ini sudah Anda tahu sebelum nikah, nah ini resikonya. Anda terima ini sebagai sebuah cobaan yang Anda coba untuk mendakwahi dan menyampaikan kepada beliau. Dan saran saya untuk potongan pertanyaan ini, Anda berdoa kepada Allah SWT agar suami diberikan hidayah. Kemudian, dan ini tulus ya betul-betul antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pada saat hujan turun. Di setiap keadaan-keadaan momen-momen tepat, Anda berdoa kepada Allah. Mustajab doa ya. Kemudian, juga selain daripada Anda mendoakan, Anda coba menasehatin, tapi ingat, dalam menasehatin suami, ayah, saudara, anak laki-laki, tidak boleh kita menggurui mereka. Karena sifat karakter laki-laki itu tidak mau digurui. Tidak mau digurui. Maka harus hati-hati dengan masalah ini. Ya. Tapi caranya dengan menggunakan media. Misalnya kalau dia biasa nonton cuplikan, Anda bisa kirimkan cuplikan. Atau Anda gunakan orang ketiga. Atau kalau dia suka baca buku, Anda hadiahkan buku. Nah ini yang bisa Anda lakukan. Ya. Untuk mengobati keadaan suami yang memang tadi belum sholat 5 waktu. Dan insya Allah artikel-artikel masalah ini tidak, dan cuplikan ceramah tidak sedikit, banyak sekali. Di Google, di YouTube, di Instagram, banyak yang bisa Anda ambil. Termasuk ada cuplikan-cuplikan ceramah kami tentang masalah sholat, insya Allah. Siapa tahu, dengan 1 cuplikan, 2 cuplikan dia dapat hidayah. Kita tidak pernah tahu kapan orang mendapatkan hidayah. Potongan yang lain adalah bagaimana menjelaskan pada anak-anak kalau mereka mengetahui ayah mereka tidak sholat. Ayah mereka tidak sholat, ya. Jadi, bisa caranya Anda jawab kalau perbuatan ayah itu keliru. Harusnya kita sholat 5 waktu. Dan bisa persilahkan mereka. Ya, coba kalian tanya langsung kepada ayah. Atau tanya langsung kepada bapak. Biarkan nanti bapaknya yang jawab gitu. Ya. Anda juga mendengarkan apa jawabannya. Siapa tahu dengan pertanyaan anaknya langsung kepada dia justru membuat dia jadi sadar. Karena banyak orang seperti itu. Setelah anaknya yang tanya, baru kemudian dia sadar gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik, ini jawaban kami kepada penanya penelpon ya.